Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni mengapa iblis takut dengan darah Yesus. Ayat firman Tuhan bisa dilihat dari Kisah Rasul, Efesus, 1 Petrus, dan Wahyu. Darahnya menebus semua orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu penuh dengan kuasa, mengampuni segala manusia dari dosa dan mengambil orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib, iblis saat itu kalah. Dia seperti singa, akan tetapi tidak punya gigi. Ditakuti, tapi tidak ada kuasanya lagi. Karena kuasa itu ada di tangan Yesus. Darah Yesus. Tema ini akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mempraktekkan kuasa darah Yesus. Mari kita mulai. Menurut Alkitab, darah Yesus mempunyai kekuatan luar biasa yang membuat iblis takut dan bergidik ngeri. Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan-alasannya. Mengenal iblis. Penyamaran. Iblis sering menyamar sebagai malaikat terang untuk mengelabui manusia. Sekali lagi, iblis ini penyamar yang ulet, pintar mengikuti mitos budaya, kuasa dan pengaruh. Iblis memiliki kuasa untuk mempengaruhi pikiran, perasaan dan tindakan manusia. Dia sangat jago untuk mempengaruhi kita. Zaman Perjanjian Baru, Yesus datang untuk mengalahkan iblis serta memberikan kebebasan dan keselamatan kepada umatnya. Yohanes 10 ayat 10 jelas memberitahukan kepada kita bahwasanya iblis datang hanya untuk membunuh, membinasakan, dan mencuri. Tapi Tuhan datang memberikan kehidupan hadapan yang penuh harapan. Ada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Iblis membunuh, mencuri dan membinasakan. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan dan sorga buat kita. Pentingnya darah Yesus dalam pengusiran iblis. 1. Pelajaran dalam Alkitab. Darah yang dihadirkan dalam upacara keagamaan menunjukkan kesucian dan kekuatan penyucian. Ketika ada perjamuan kudus, roti dan anggur itu gambarkan dengan darah Yesus. Ketika ada pengusiran setan, kita sebutkan oleh kuasa darah Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. 2. Penumpasan kuasa gelap. Yesus menumpas kekuasaan iblis melalui kematiannya di kayu salib. Dan darahnya menjadi penebusan dosa bagi umat manusia. Ayat di awal tadi kita baca bahwa oleh kuasa darahnya
Orang percaya diambil dari kuasa iblis dan kejahatan. Iblis sudah kalah ketika Yesus mati di kayu salib dan oleh darahnya menjadi penebusan bagi umat manusia. Kunci untuk memerangi iblis. Memahami kuasa darah Yesus adalah kunci untuk menguasai dan melawan kuasa gelap iblis. Iblis kelihatannya berkuasa, tetapi sebenarnya dia sudah kalah dan di bawah kaki kita, kaki Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, maka iblis akan gemetar karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi pakailah, gunakanlah kuasa darah Yesus dalam mengusir setan, karena ini kunci buat kita. Iblis dan kuasa darah Yesus. Kekalahan iblis ketika Yesus mati dan bangkit. Iblis mengalami kekalahan yang membatasi kuasanya. Iblis kira kematian Yesus di kayu salib itu merupakan kemenangannya. Ternyata itu rencana Tuhan. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa. Dan iblis pun dikalahkan. Iblis kira rencananya itu untuk mematikan Yesus selesai. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Timbulnya ketakutan. Iblis takut akan darah Yesus karena ia tahu bahwa darahnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan kuasanya. Maka dari itu setiap hari kita ucapkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku, darah Yesus bebaskan aku dari ikatan iblis. Kita gunakan darah Yesus. Kepercayaan atas kuasa darah Yesus, mengakui kekuatan darah Yesus memiliki dampak pembebasan kita dari pengaruh iblis. Mari kita setiap saat sebut darah Yesus, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa. Bukti-bukti dalam Alkitab tentang kekuatan darah Yesus. 1. Yesaya 53 ayat 5. Dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah darah Yesus. Sebut bilur-bilurnya. Oleh kuasa darah Yesus aku sembuh. Segala penyakit lenyap. Sembuh pun datang. 2. Roma 5 ayat 9. Kita telah dibenarkan oleh darah Kristus. Maka lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang harus mati di neraka. Akan tetapi, Yesus telah datang ke dunia ini menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Dan manusia kini berkenan bertemu dengan Allah karena Yesus sudah mengampuni manusia dari dosa. Puji Tuhan. 3. Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan dia di sini iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Inilah bukti-bukti kekuatan kuasa darah Yesus. Implikasi kekuatan darah Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan. Darah Yesus memberikan pengampunan dosa dan memastikan keselamatan kekal bagi yang percaya. Sekali lagi, bagi yang percaya kepadanya, dia akan menerima keselamatan dan menerima pengampunan dosa. Pembebasan. Darah Yesus membebaskan dari kuasa dan pengaruh iblis, memberikan kehidupan yang bebas dalam Kristus. Kita bebas, kita tidak dibelenggu, kita tidak diikat lagi oleh kuasa iblis, karena kuasa darah Yesus melebihi daripada kuasa yang ada di dunia ini. Ketiga, penemuan identitas. Dalam darah Yesus, kita menemukan identitas dan tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Awalnya kita adalah anak-anak gelap, anak-anak iblis. Tetapi oleh penebusan, oleh kematian Yesus Kristus, kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Kesimpulan, darah Yesus yang maha kuasa. Darah Yesus memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis dan memberikan keselamatan kepada umat manusia.
Darah Yesus yang berkuasa mengalahkan iblis, mengalahkan santet, mengalahkan jimat, mengalahkan kutuk keturunan, apapun itu kalah oleh kuasa darah Yesus. Peran kita memahami pentingnya darah Yesus adalah kunci untuk memerangi kuasa gelap iblis dalam hidup kita sehari-hari. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang lemah, siapa yang sedang berpikir aneh akan diterkam, dipengaruhi oleh iblis. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang kuasa darah Yesus. Marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapkan darah Yesus, kuduskan, sucikan tubuh jiwa rohku. Gunakan selalu kata kuasa darah Yesus. Saya yakin dan percaya kita akan terhindar dari pengaruh si iblis ini. Terima kasih. Apabila ada saran, masukan, komentar, kritikan, boleh tinggalkan di bawah video ini. Dan apabila sahabat diberkati, marilah murah hati share video ini. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.